Ketemu lagi bareng gue si pengisi suara Ed Story. Kali ini gue bakalan ngonten ya, ini ngonten ya, story tentang cinta, yang mana gue bakalan live hanya di satu jaman aja. Jadi di satu jaman ke depan gue bakalan nyeritain tentang masalah-masalah tentang cinta, menyampaikan tentang story tentang cinta yang mudah-mudahan bisa bermakna dan ada isinya, apa yang dirasa, apa yang dilihat, dan apa yang udah terdengar di kehidupan sekitar maupun di media sosial lainnya. Mohon untuk tidak komen apapun, silahkan hanya mendengarkan saja dan menyimak saja. Selamat mendengarkan. Halo Germini, halo. Jika cinta itu indah, mengapa rasanya sakit? Kamu tahu nggak bahwa cinta itu satu arah, bukan dua arah. Cinta hanyalah sebatas garis yang ingin membahagiakan, berkorban, dan memberikan segalanya. Sebenarnya, cinta itu indah dan gak sakit. Yang menyakitkan itu adalah komitmen, janji-janji, harapan, dan ekspektasi. Gak ada namanya menjadi korban gara-gara cinta atau diperbudak karena cinta atau dibutakan dengan cinta. Pada dasarnya, cinta itu murni, bersih banget, sangat halus, lembut, dan putih. Terus, apakah cinta selalu dikaitkan dengan komitmen? Dan itu ada benar. Karena cinta tanpa komitmen berarti cinta tersebut tidak jelas ke depannya. Karena tidak ada ikatan dan bebas untuk datang dan pergi kapan aja. Yang berarti itu hanya sebatas support sistemnya. Jika ada yang mengatakan, aku suka dengan wanita ini, aku suka dengan pria ini, karena itu pure, perasaan murni dari cinta itu sendiri. Dan mengapa selalu yang disalahkan adalah cintanya? Padahal cinta tercipta untuk menerima, mensyukuri, dan dibawa, bukan dengan aturannya. Aku contohkan seperti dia cantik tapi gendut. Dia tampan tapi tidak kaya. Cinta itu gak bersyarat sama sekali. Cinta bukan sebuah formulir yang isinya harus ada kriteria ini, kriteria itu, harus gini, harus gitu. Lebih jelasnya, aku akan menceritakan kisah cintaku dari pengalamanku sebelumnya. Apakah cinta itu membuat sakit atau tidak? Jujur banget, aku tertarik banget dengan sosok satu wanita ini. Aku begitu sangat menyukainya. Aku sebutkan saja sosok wanita ini adalah berinisial A.
Aku mengenalnya di media sosial lagi. Wanita ini sosok perempuan yang mempunyai banyak warna dari setiap senyumannya, mempunyai intensitas kelucuan di dalam karakternya. Ada kelebihan di dalam dirinya yang Tuhan titipkan terhadapnya, yaitu anugerah atau bakat. Ketika orang melihatnya, dia bisa langsung beradaptasi dengan sekitarnya, yang banyak dikagumi oleh para pria ketika berada di dekatnya. Kalau aku katakan aku suka, emang iya aku menyukainya. Kalau aku katakan aku cinta, ya beneran aku mencintai. Aku sengaja menggodanya, sengaja memujinya, sengaja menyanjungnya, karena hanya ingin mendapatkan sebuah kontak komunikasi untuk bisa diterima menjadi temannya. Caraku memperkenalkan diri terhadapnya, aku tidak mempedulikan tentang fisikku. Aku harus percaya diri aja jika ingin mengenalnya. Karena kalau aku ngedumel atau ngeluh tentang fisikku yang pas-pasan gini, mungkin aku bakal ngecewain yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan ciptain buat diriku sendiri. Karena aku sendiri sudah banyak berdamai tentang penolakan dari seorang wanita ketika aku menyatakan sebuah perasaan suka. Aku tahu persis, aku tahu banget resikonya. Bahkan aku tahu wanita bakalan sangat merasa senang jika kita, seorang pria, menjadi dompetnya. Karena itu memang realitis adanya. Tapi itu bukan yang untuk aku khawatirkan atau aku pikirkan. Aku hanya ingin mengetahui apa aja yang bisa membuat mereka nyaman selain dari uang. Karena yang dilakukan seorang pria ketika ingin mendekati seseorang wanita adalah, kalau aku sendiri, yaitu mencari tahu dulu hal-hal yang disukainya dan yang gak disukainya. Sebelum mencuri perhatiannya. Dan setahu aku, wanita akan luluh ketika mereka di saat dirinya merasa aman, merasa nyaman, merasa dilindungin, meski aku tahu banyak pesaing yang memperhatikannya diam-diam. Bagaimana mungkin wanita secantik dia gak banyak disukai banyak pria? Pasti banyak lah. Nanti jika kalian bertanya, kapan dan di mana mulai ada cintanya? Saat itu, aku yang mengharapkannya ingin banget menjadi pacarnya, bahkan ngebayangin ingin memilikinya. Aku tahu resiko tersebut akan menyakiti diriku sendiri kelak. Yang mana aku ciptain anggapan berekspektasi tersebut terhadapnya.
Karena aku sendiri yang membuat aturan itu. Aku sendiri yang membuat berharap terhadap diri sendiri itu. Jadi, aku udah siap dengan ekspektasi ini. Aku normal, aku waras, aku tahu ini salah. Ini bukan tentang cinta harus berkelas, bukan tentang cinta harus selevel. Aku masa bodoh dengan itu, karena itu bukan prioritasku. Tidak ada tipe di dalam diriku. Aku tidak memilih tipe dalam mendekati seorang wanita. Menurutku, kita bisa melihatnya ketika rezekimu berkurang, uangmu mulai terkuras, hanya habis bukan pada fungsinya. Maka dengan pelan-pelan dia akan meninggalkan kamu. Atau ketika sedang diuji berkesakitan panjang. Tapi amit-amit sih ya. Kita semua ingin selalu dihadapkan dengan ingin selalu sehat jasmani dan rohaninya. Ketika di fase usia terus berjalan selama berpasangan. Maka disitulah kita bisa melihat apakah dia tulus menerima, dia tulus mencintai, dia tulus mensyukuri, dan apakah benar-benar setia dengan kita, setia dengan roda rezeki, setia dengan roda rezekinya yang sewaktu-waktu bisa naik turun, kadar rezeki yang sewaktu-waktu bisa di atas, besok lusa bisa dibawa lagi. Aku memang menyukaimu tapi aku belum mapan. Aku mencintaimu namun aku belum siap untuk berkomitmen. Jadi, gak apa-apa. Aku gak keberatan jika kamu berkata, jika aku dibilang seorang pria yang banyak bicara tapi tidak ada banyak effort yang aku berikan. Dan itu aku sangat menerimanya. Karena pada dasarnya cinta itu gak harus memiliki kan. Meski aku beneran menyukaimu dan menyayangimu. Kalau kamu bilang aku ini pria yang memberikan harapan palsu, aku jawab memang iya. Karena harapan itu aku ciptain sendiri. Bahwasannya aku ini memang gak sanggup. Aku hanya mengungkapkan sebagai pria yang normal aja. Kalau aku tuh suka. Kamu lucu. Kamu cantik. Kamu baik. Kamu humble. Kamu ramah tersenyum. Kamu yang humoris. Dan lain-lain. Jadi, dari pengalaman aku ini, bisa dibuktikan bahwa yang bisa membuat kita sakit adalah sebuah komitmen seperti janji, sebuah harapan, dan ekspektasi kita sendiri. Namun, di sini aku mengetahui hal itu. Jadi aku anggap ya udahlah, bahwa ini hanya sebatas rasa suka. Berani jatuh cinta maka harus berani dengan resikonya. Karena aku sudah terbiasa menelan rasa kecewa dan sakit jika ditolak oleh seorang wanita. Setidaknya aku pria hanya bisa berbuat semampunya dan berusaha aja. Aku pria yang mengejar satu wanita
Maka jika ada yang menyukaiku ketika di fase prosesku berkembang dan sedang berusaha, maka aku bakalan sangat menghargai dan sangat bangga bahwa seorang wanita itulah yang layak aku hormati, aku sanjung, aku kejar, aku perhatikan, dan aku prioritaskan. Gue bacain dari pesan dari saudari Anggra ini. Ada yang bertanya, mengapa banyak hubungan gagal meskipun kedua belah pihak saling mencintai? Karena sekuat apapun kamu mempertahankan yang bukan takdirmu, pasti akan hilang. Jika tujuannya adalah untuk memiliki hubungan yang langgeng, yang dibutuhkan dalam hubungan tersebut adalah kemauan berkomitmen. Bukan hanya perasaan cinta aja, tapi jika tujuannya adalah untuk romantisan dan merasakan bahagia, ada banyak jenis hubungan jangka pendek yang dapat dipilih. Menurut pendapat saya sendiri, pernikahan bukanlah suatu hubungan yang tepat jika dasarnya hanya karena rasa saling mencintai. Karena cinta bagaikan ilusi, perasaan abstrak yang intensitasnya bisa berubah setiap hari. Ritme, pikiran, dan perasaan manusia gak berjalan stagnan, melainkan berfluktuasi. Hubungan apapun dapat berakhir dengan mudah jika mengikuti perubahan perasaan tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok, atau di 5 tahun ke depannya, atau di 10 tahun ke depannya. Ada kemungkinan hati dan pikiran pasangan bisa berubah. Maka tidak mengherankan jika cinta satu malam bisa terjadi dalam satu kali. Karena sebuah hubungan yang terjalin atas dasar cinta bisa berlangsung sesingkat itu. Membuat komitmen memang gak mudah. Orang yang berani berkomitmen dalam hubungan berarti mereka udah siap untuk menerima segala konsekuensinya, yaitu menjalani manis pahitnya kehidupan bersama pasangannya. Dulu saya berpikir bahwa saya ingin menikah dengan pasangan yang mencintai saya, yang tampak sangat bucinin saya. Sebagai laki-laki, kadar cintanya terhadap saya sebagai perempuan harus jauh lebih besar. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa rasa cinta aja nggak cukup. Karena perasaan itu bisa memudar. Baik
kadar cinta maupun hubungan seksual, bagaikan termometer yang suhunya dapat berubah-ubah. Dari cinta yang bernafsu bisa berubah menjadi bosan, hambar, muak, bahkan sampai benci. Standar saya dalam memilih pasangan pun meningkat. Saya ingin menemukan satu pasangan yang dapat diajak bekerja sama untuk berkomitmen selamanya. Yang keputusan hidupnya tidak didasarkan pada kondisi emosional semata. Saya mengharapkan pasangan yang berdedikasi terhadap apa yang diperjuangkannya, yang bertanggung jawab atas keputusannya, dan berani membuktikan kata-katanya dengan tindakan yang nyata. Ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang, bahwa cinta akan tampak dangkal jika hanya berdasarkan perasaan aja. Cinta adalah tindakan yang harus dibuktikan secara nyata dan konsisten. Cinta nggak dapat didefinisikan secara linier dengan pandangan yang hanya berorientasi pada hubungan antara pria dan wanita. Mendefinisikan cinta dengan cara ini adalah kesalahan besar. Cinta itu seperti seni. Cinta perlu dirawat dan dipertahankan. Sama seperti kita mencintai seni musik. Jika kita mencintai musik, kita akan merawat kemampuan kita dalam bermusik. Misalnya dengan melatih titik nada, keterampilan tangan, atau keterampilan lainnya. Perawatan ini harus berkesinambungan, nggak sementara atau hanya kayak, kalau bahasa kasarnya, hangat-hangat tai ayam. Seni yang terus dirawat dan dipelihara akan semakin menampilkan keindahannya. Keindahan ini berasal dari pecinta seni yang sungguh-sungguh merawatnya. Nah, ini mirip dengan cinta. Jika terus dirawat, cinta akan semakin menyelaraskan dan mengharmoniskan hubungan. Orang lain hanya bisa melihat dan menilai betapa harmonis dan langgengnya hubungan yang dibina. Padahal gak ada yang tahu seperti apa beratnya ujian dan cobaan yang berhasil dilalui pasangan tersebut selama ini. Saya pikir pacaran adalah masa-masa simulasi pernikahan. Waktu adalah mata uang yang saya rela keluarkan untuk mendapatkan kesempatan memahami lebih dalam tentang orang yang saya cintai. Untuk membangun kualitas cinta yang lebih baik, menurut saya, berapapun waktu yang saya habiskan akan sepadan dengan apa yang saya peroleh. Keseriusan dalam satu hubungan dapat diukur dari sejauh mana dua orang berusaha mempertahankan komitmen, bahkan ketika masih dalam tahap berpacaran. Dari kesempatan tersebut, saya banyak belajar tentang pengendalian emosi, mencari solusi saat hubungan mulai tegang,
dan berusaha untuk saling memahami saat kehidupan menjadi melelahkan. Semua ini memerlukan waktu yang gak sebentar sebelum berlanjut ke tahap pernikahan. Jadi, menurut saya, kegagalan dalam hubungan hanyalah salah satu fase dalam kehidupan yang memberikan banyak pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri yang menjadi lebih baik. Dan itu gak perlu disesali banget. Nah, itulah pesan dari cerita, dari pengalamannya dari saudari Anggra ini. Mengapa banyak hubungan yang gagal meskipun kedua belah pihak saling menyakiti. Story di penghujung malam hari ini menuju dini hari. Sekali lagi, sukai dan terimai lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya diri kita sendiri, lebih kurangnya pasangan kita. Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah dan background yang kurang menarik. Bukan bidang saya untuk menggurui, bukan pula seorang hakim yang menentukan kamu itu harus benar atau salah. Saya hanya seorang penulis, mengungkapkan apa yang dirasa, dilihat, didengar. Mudah-mudahan diberi kesempatan kelak mungkin bisa menciptakan atau menjadi sebuah buku karya saya sendiri. So, kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, selamat malam. Mohon maaf jika ada kemungkinan ada kesamaan kata-kata atau sebuah nama atau tempat atau ketidaksengajaan berkata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kalian ingin menceritakan tentang pengalaman-pengalaman tentang ingin sekedar share tentang cerita-cerita histori tentang cintanya, boleh kalian kirimkan ke alamat Gmail di halaman YouTube saya di @storylife_and_love ya teman-teman. Jadi selamat beristirahat dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di ini hari, di jam, di waktu yang random. Untukmu begitu banyak keindahan di dalam dirimu. Meski aku bukan pria yang tepat untuk mengujimu, dan mungkin aku bukan pria yang pas banget untuk menggodaimu atau untuk bisa menghiburmu. Sepertinya aku kurang pantas dan gak cocok banget kalau aku ngasih effort sama kamu. Kamu gak tahu ya, kalau aku sering muji-muji foto-foto kamu di Instagram tanpa aku harus nge-like atau komen. Aku senyum-senyum sendiri aja ketika melihat kelucuan video kamu di sana. Aku sih udah ngebayangin bagaimana ya rasanya jika suatu saat berhadapan atau berdekatan dengan kamu. Wah, nggak tahu juga sih. Kamu tahu kan, aku tuh grogian karena jatuh cinta nggak bisa diatur dan nggak bisa dipaksain. Kita nggak bisa memilih jatuh cinta dengan siapa. Itu terjadi begitu aja. Karena itu,
Pasangan hidup itu pasti jodoh. Hanya ada satu orang yang paling tepat untuk menjadikan pasangan hidupku. Itulah jodohku yang Tuhan takdirkan untukku. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Berarti segala hal sudah ditentukan olehnya. Karenanya, pasangan hidup aku adalah jodoh yang Tuhan takdirkan. Seandainya aku kekasih kamu, aku sendiri gak berani mengatur atau merubah hidup apapun di dalam dirinya. Karena aku sendiri takut. Jika aku menyuruhnya berubah, malah aku sendiri yang takut nantinya mengecewakannya. Aku bakalan terus suka dengan tampilan karakter yang ada pada dalam dirinya. Dan tidak akan banyak menuntut apapun tentang pekerjaannya, selama itu nyaman dia lakukan. Inilah ungkapan rasa sukaku terhadap kamu. Selamat malam.